Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Amma ba'd. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga luar Indonesia, yang beraneka ragam suku, ras, agama, budaya, dan golongan. Rizik Syihab ini semenjak kepulangannya ke Indonesia, kata-katanya dia ini akan melakukan revolusi A. Semua rakyat Indonesia dibuat terbengong-bengong. Saya aja sampai tersenyum-senyum. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, yang berbeda suku, ras, budaya, agama, golongan, pasti tersenyum, bahkan tertawa terbahak-bahak. Kaget Mas Bro. Saya kira Pak Jokowi mungkin cuma senyum-senyum aja. Kalau kata Adel Nok mah, anjing banget. Ikan hiu makan tomat. Kalau bagaimana mungkin tidak semua orang tertawa terbahak-bahak, tertawa terbehek-behek, tertawa terbuhuk-buhuk, tertawa terbehek-behek, tertawa terbohok-bohok. Orang yang selama ini akhlaknya paling buruk, akhlaknya paling brengsek, yang suka bikin gaduh, bikin ribet dan bikin ribut, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Orang yang memang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh para malaikat, dilaknat oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dilaknat oleh seluruh umat manusia karena akhlaknya memang jahat, suka bikin kerusakan dan permusuhan, merusak hati rakyat Indonesia, merusak pikiran rakyat Indonesia, merusak lisan rakyat Indonesia, merusak perbuatan rakyat Indonesia. Tidak sedikit yang dulunya orang-orang soleh jadi orang-orang salah. Tidak sedikit yang dulunya orang-orang baik menjadi orang-orang jahat. Dulunya santun, kini jadi setan. Ini mahakarya dari Rizik Syihab. Membuat kerusakan hati, pemikiran, lisan, dan perbuatan. Dan suka tebar permusuhan. Polisi diancam, TNI diancam, umat Islam diancam, umat-umat beragama yang lain diancam, Presiden Jokowi diancam. Kalau pemerintah aparat mengkriminalisasi ulama, maka jangan salahkan umat Islam jika revolusi berdarah digerakkan. Lucu Mas. Orang ini mau merevolusi akhlak rakyat Indonesia. Padahal dia sendiri akhlaknya merupakan paling bejat, paling brengsek seluruh Indonesia. Jadi kalau dibikin sertifikat, mungkin Rizik Syihab ini akan menempati ranking pertama manusia paling akhlaknya bejat. Manusia yang akhlaknya bejat, manusia yang akhlaknya brengsek, kok berani-beraninya teriak-teriak ingin melakukan revolusi akhlak. Kan jadi bahan ketawa, jadi bahan cemoohan, jadi bahan gunjing. Lucu. Apalagi di video tersebut, peringatan Maulid hari lahir Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana seharusnya dalam acara, dalam kegiatan tersebut indah kayaknya jika yang dibahas perihal rekam jejak Rasul dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu sangat mulia karena akhlaknya yang mulia. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk memperbaiki hati yang bengkok menjadi hati yang lurus, untuk memperbaiki hati yang berlubang menjadi mulus, untuk memperbaiki
hati yang lembek menjadi stabil, untuk memperbaiki hati yang galau menjadi hati yang teguh, sabar dan penuh strategi. Diutus untuk memperbaiki akhlak manusia, maka dakwah yang terhebat yang digadang-gadang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berdakwah dengan akhlak. Malah kegiatan tersebut yang dibahas malah tentang lonte. Ini kan lucu, bro. Peringatan Maulidan kok yang dibahas masalah lonte. Bok ya kalau sangean jangan bawa-bawa ke pengajian, Mas bro. Kalau sangean jangan coba-coba jadi penceramah, jadi ulama. Lebih baik jadi manusia biasa, ente sangean pun orang masa bodoh. Kalau sudah jadi ulama kondang, sangean, urusan bisa repot. Maulidan yang dibahas masalah lonte. Makanya banyak ulama kiai ajengan habaib yang menentang dan menyayangkan tindakan Rizik Syihab ini yang membahas tentang lonte di Maulidan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW sebagai sebuah perbuatan tidak etis. Bahkan dia sendiri menghina Muhammad Rasulullah SAW. Yang menghina Muhammad Rasulullah SAW bukan umat Islam Indonesia, bukan rakyat Indonesia, bukan umat-umat lain, bukan pemerintah Indonesia, bukan TNI Polri, tetapi Rizik Syihab sendiri, di mana Maulidan yang seharusnya membahas akhlak Nabi malah yang dibahas lonte. Lonteku, selamat pagi. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ini kitab Mirjani ini bukan lonte. Tapi dia ada seorang wanita yang memiliki keilmuan agama yang awal, tetapi berani mengemukakan pendapat, berani melawan perbuatan keji dan perbuatan mungkar yang dilakukan oleh Rizik Syihab dan pendukungnya. Bagaimana orang tidak jengkel, bro? Jokowi sudah sibuk-sibuk membangun bandara dengan jerih payah dari uang rakyat. Karena akibat ada kegiatan penyambutan, bandaranya jadi dirusak. Orang mau kerja bisnis, mau naik pesawat, ternyata mereka parkir di jalan tol yang menyebabkan kemacetan total, jam penerbangan pun dibatalkan, bisnis pun dibatalkan. Orang-orang yang memang selalu bikin ulah negeri ini. Pantas saja kita Mirjani menyindir bahwa Rizik Syihab ini penjual obat. Artinya cuma pandai ngomong doang. Teriak-teriak revolusi akhlak, padahal dia sendiri akhlaknya bujang. Itulah yang dimaksud oleh Nikita Mirjani. Dia ngetes, benar nggak pendukungnya Rizik Syihab ini akhlaknya sudah baik. Ketika disindir kalau Rizik Syihab adalah penjual obat, pendukungnya marah-marah, mencak-mencak, termasuk si Maher dan Ustaz Somad. Akhlaknya di mana, Mas? Bagaimana Rizik Syihab bisa merevolusi akhlak Indonesia? Sementara dia sendiri tidak mampu merevolusi akhlak dirinya sendiri, tidak mampu merevolusi akhlak para pendukungnya sendiri. Ini kan penjual obat, cuma bacot doang, cuma ngomong doang. Ya penjual obat. Ini sindiran halus, intelek. Ternyata memang Rizik Syihab dan pendukungnya ini akhlaknya break. Kayak penjual obat cuma pintar bacot doang. Fakta di lapangan amburadul akhlak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bahkan Maulidan yang berbarengan dengan resepsi putrinya ini berisi umpatan dan celaan kepada pemerintah. Dijawab oleh Allah dengan tegas, wailul likulli humazatin lumajah. Kecelakaan besar, kehancuran bagi para pencela dan pengumpat. Menjadikan Maulidan sebagai tempat untuk mengumpat dan mencela adalah sebuah bunuh diri dari Rizik Syihab. Dan saya yakin umat Islam yang selama ini mendukung Rizik Syihab akan berbondong-bondong meninggalkan Rizik Syihab, karena memang orang ini tidak pantas untuk dimuliakan, tidak pantas untuk dijadikan teladan karena akhlaknya bejat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.